Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi man walahu, amma ba'd. Berniat kita berada di masjid ini untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah supaya menjadi amal i'tikaf, dan kita juga diberitakan dalam hadis sahih tentang orang yang berkumpul di rumah Allah, mempelajari ajaran Allah. Allah berikan kepada mereka dalam hati mereka sakinah dan rahmah, disertakan dengan mereka para malaikat, dan disebut-sebut mereka di sisi Allah dengan kebaikan. Fadilah menuntut ilmu itu dinilai di sisi Allah sebagai amal fi sabilillah. Dan insyaallah kita masih ada waktu hingga terbit matahari, atau disebut dengan waktu syuruk. Hingga terbit matahari berkisar 41 menit 40 menit ke depan, dan kita tambah beberapa menit lagi untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dari surah An-Nisa yang biasanya kajian ini kita laksanakan dengan saya setiap ba'dal maghrib hari Ahad. Sekarang kita ke subuh ketiga, setiap subuh ketiga di hari Sabtu. InsyaAllah kita teruskan tadabbur ayat surah An-Nisa ini dalam kajian-kajian memahami, menelusuri, mendalami pemahaman-pemahaman yang diwariskan oleh para ulama sepanjang umur umat ini. Ayat yang bulan yang lalu yang kita pelajari itu dari surah An-Nisa itu adalah membahas tentang dari ayat 122 hingga ayat 126 itu sindiran-sindiran Al-Quran terhadap kelakuan ahlul kitab yang mengklaim masalah urusan surga neraka. Itu disindir di ayat 123. Urusan surga dan neraka itu bukan urusan asal klaim setiap umat beragama. Ada konsepnya dan ada Allah yang akan memvonis siapa yang ke surga, siapa yang ke neraka. Konsepnya disebut yaitu orang yang di ayat 125 adalah orang yang mengikuti ajaran Ibrahim. Dan umat Nabi Muhammad adalah pewaris satu-satunya ajaran Ibrahim. Jadi, kalau ditanya ajaran Islam, itu ajaran Islam sudah sejak dari manusia pertama ya sudah ajaran Islam. Karena ajaran Allah cuma satu saja, innad dina indallah al-Islam. Dan konsep ajaran Allah itu tidak bisa dipisah antara Allah dan para utusannya. Maka setiap orang yang beriman nggak boleh pilih-pilih nabi seperti yang dilakukan oleh Bani Israel, khususnya Yahudi. Kami hanya percaya kepada utusan Tuhan yang dari Bani Israel saja. Bahkan yang dari Bani Israel seperti Nabi Isa pun mereka tak percaya. Jadi sebenarnya mereka tidak mengekspresikan keislaman yang sesungguhnya. Karena keislaman yang sesungguhnya itu harus tunduk seutuhnya siapapun nabinya yang Allah pilih. Ya udah. Karena kenabian itu bukan atas dasar meritokrasi, atas dasar prestasi pencapaian seseorang, kan? Itu istifa, pilihan Allah, sudah tak ada intervensi siapapun di seseorang menjadi utusan Tuhan. Dan yang terakhir Allah kehendaki bukan dari Bani Israel. Jadi batu ujian yang besar bagi Bani Israel. Gengsi mereka terpancing. Dan ternyata dosa manusia yang pertama itu dosa hamba Allah ya. Para hamba Allah itu dosa pertama itu memang menyangkut kegengsian itu, takabur, merasa lebih baik. Masalahnya
Mereka ini sombong bukan di hadapan manusia biasa, tapi mereka sombong di hadapan Allah. Mereka sombong di hadapan utusan Allah. Nah ini sehingga ayat-ayat An-Nisa yang sudah kita baca hingga terakhir bulan lalu hingga ayat 126, nah itu banyak menyindir ahlul kitab, Sebenarnya kenapa sih ayat surat-surat Madaniyah itu banyak menyindir ahlul kitab itu? Padahal ahlul kitab nggak mempelajari ini. Mereka masa bodoh dengan data-data ayat Al-Quran ini. Kenapa malah kita yang mempelajari tentang mereka, yang dikata-katain mereka mulu, misalnya ahlul kitab, ya ahlul kitab, kan? Kelakuan-kelakuan mereka terus yang di sini. Iya, pelajarannya bisa karena orang yang sudah berpengalaman soal ajaran Tuhan itu sudah lama gitu. Era umat Taurat itu 1500 tahun masa berlakunya, dan umatnya udah berlapis-lapis generasinya. Wajar saja kalau Al-Quran banyak menceritakan mereka kayak gitu loh. Orang-orang yang sudah dikasih ajaran Tuhan kayak gini responnya, kayak gini kelakuannya. Untuk kita pelajari supaya kita menjadi umat yang lebih baik lah, harusnya. Jangan macam mereka juga ujung-ujung. Karena yang disindir dari mereka banyak. Baca surah Al-Baqarah 2 juz lebih, 2 juz setengah. Baca surah Al-Imran, ahlul kitab mulu ceritanya. Masuk An-Nisa, ahlul kitab lagi. Mula-mulanya sih cerita mak-mak, cerita An-Nisa ya. Tapi cuma berapa ayat? Dari ayat berapa? Terakhir kita membicarakan tentang hukum-hukum terkait masalah perempuan itu di ayat awal ayat ya, berawal dari ayat itu hingga ayat 30-an. Nah, terakhir di sini disebut urusan orang yang pelit itulah. Ya kan? Urusan orang yang pelit. Ayat 36 udah masuk, enggak ada cerita ibu-ibu lagi. Udah ada 35 lah. Nah, habis itu cerita Alkitab, kuasa hukum, amanah, ya, kepemimpinan, kemunafikan, penerapan hukum Tuhan. Nah, ini sekarang masuk urusan ibu-ibu lagi. Ya, masuk ayat cerita tentang hukum perempuan lagi. Nah, ini kita baca ayat 127. Susunan ayat ini begitulah dicicil oleh malaikat Jibril ke Nabi Muhammad apa adanya, dan yang menginstruksikan ayat ini lokasinya di bagian sini dalam surah. Dalam surah itu ada sekian ratus ayat. Nah, ayat ini taruh di sini Muhammad. Sebelum ayat ini sudah ayat itu. Itu instruksi dari malaikat Jibril. Gak ada intervensi Nabi Muhammad juga di situ ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastaftunaka fin nisa' Qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yataman nisa'i allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina minar wildani wa an taqumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha kana bihi 'alima. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus shuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. Ayat 127. Ayat ini bermula dengan kalimat wa yastaftunaka fin nisa. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang An-Nisa. Biasanya kalau dalam surat, kalau kata An-Nisa itu berarti perempuan dewasa ya. Kalau anak enggak disebut An-Nisa. Yastaftun itu dari kata fatwa.
fatwa. Yang kalau misalnya majelis ulama berfatwa, kata fatwa itu jawaban. Jadi yastaftuna, mereka minta jawaban kepadamu Muhammad. Mirip narasinya dengan wa yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Banyak dalam Al-Quran wa yas'alunaka 'anil mahid, wa yas'alunaka 'anil yatama, wa yas'alunaka 'anil syahril haram, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, wa yas'alunaka 'anil jibal, wa yas'alunaka 'anil ahillah. Banyak narasi ayat Al-Quran itu memberi informasi sekilas bahwa pengikut Nabi Muhammad itu setelah menjadi pengikut Nabi Muhammad, setelah dia join menjadi pengikut Nabi Muhammad, rasa ingin tahunya tinggi. Nah, ini patut ditiru. Memang ada masanya la tas'al an asya'in in tubdalakum tasukum. Ada juga masanya kadang pertanyaan itu difilter. Ada narasi, jangan tanya, kalau seandainya nanti datang jawabannya menyusahkan bagi kalian. Nah, itu terkait masalah menyindir kelakuan Bani Israel juga itu. Ketika mereka disuruh antas bahu baqarah, Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi. Qalu mahia, sapi yang macam mana itu maksudnya? Itu pertanyaan yang macam itu bukan karena ingin taat dia, ya, bukan karena ingin taat, entah karena senang bertanya, tapi ingin ngeyel aja. Ini maksudnya supaya mengelak dari hakikat. Nah, kalau pertanyaan semacam itu ditegur tuh. Ada juga pernah Nabi turun ayat tentang watimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah, perintah. Kan asal perintah kan sami'na wa ta'na. Datang sahabat bertanya, ya Rasulullah, tiap tahun enggak? Nah, bertanya kayak gitu tuh ditegur. Kau ini kalau kujawab iya, mati kau. Dilarang, jangan la tas'alu an asya'in, ya, an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan tanya. Kalau seandainya jawabannya kalau menyusahkan dari kalian, memberatkan. Karena apa? Titah dari Allah dan Rasul itu perintah. Samina apa anak? Untuk ayat itu nggak ada cerita watimul hajja wal umrata lillah. Ada lagi dalam ayat man istata'a ilaihi sabila. Jangan tanya lagi tiap tahun nggak? Pertanyaan kayak itu menyusahkan nanti jawabannya. Kali ini mereka bertanya kepadamu tentang hak-hak perempuan. Bagus, supaya jangan terjadi pelanggaran hak kepada perempuan. Penjelasan ayat ini, ya, penjelasan ayat tadi 127. Ini terhubung dengan An-Nisa ayat 3. Jadi lucu juga ya. Mereka bertanya kepadamu tentang perempuan, hukum-hukum hak-hak perempuan. Jawab Muhammad, Allah menjawab itu. Nah, jawabannya sudah, posisi ayat jawabannya duluan ditaruh di awal surah. Itu pertanda bahwa susunan ayat dalam Al-Quran ini ya apa adanya dari malaikat Jibril Nabi Muhammad. Mungkin kalau kita disuruh susunlah paragraf ini supaya paragraf demi paragraf saling terhubung. Seharusnya ini berarti di ayat 1 surat Nisa. Mereka bertanya kepadamu tentang perempuan, hukumnya. Karena Allah akan menjawab pada kalian tentang perempuan, terkait apa yang dibacakan kepada kalian dalam kitab suci ini, terkait perempuan-perempuan yatim. Bandingkanlah dengan ayat 3 atau ayat 2 ayat 3. Ayat 2 pangkalnya di surat An-Nisa. Di situ kan ada ayat. Ya, ayat 2 An-Nisa itu membahas tentang wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddarul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana hubban kabira. Masuk ayat 3, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Ayat ini
Jadi Allah akan menjawab itu, kata ayat ini. Jawabannya di mana? Di ayat 1, 2 dan 3 An-Nisa. Di situ jawabannya. Apa hukumnya? Bahwa hukum yang Allah jawab terkait masalah fiyataman nisa, perempuan-perempuan yatim dari kalangan perempuan. Yang yatim dari perempuan, yatim yang bagaimana? Bukan yang di panti yatim itu. Yaitu zaman dulu gak ada panti yatim. Yatim itu orang yang kehilangan ayah. Ya. Kalau kehilangan ibu, ya bukan yatim. Yatim itu kehilangan ayah. Dan kecuali hewan disebut yatim yang kehilangan ibu. Itu dalam kamus bahasa Arab bisa begitu. Yatim dari kalangan manusia adalah yang kehilangan ayah. Yatim dari kalangan sapi dan kambing dan burung unggas, yaitu yang kehilangan ibunya, induknya. Bapaknya nggak tahu kemana. Itulah bedanya hewan dan manusia. Bapaknya kalau di dunia hewan nggak bertanggung jawab, nggak ada masalah. Ya, ya. Tapi kalau di dunia manusia, bapak yang bertanggung jawab. Mereka pemilik kendali, pemilik keputusan tertinggi di rumah tangga, di keluarga. Jadi terkait masalah hukum perempuan yang yatim, ulang lagi. Keterangannya dari data hadis, dari data yang dijelaskan oleh Sayyidatuna Aisyah terkait masalah ayat ini, termasuk juga ayat 3 surat An-Nisa. Ayat ini terkait kebiasaan masyarakat Arab ketika dia membesarkan anak perempuan dari kalangan keluarganya, mungkin sepupunya, ya, dibesarkannya sepupunya, karena ayah dia mungkin om dia loh. Kalau kita itu kan yang haram kita nikah itu kan anak saudara, ya nggak boleh kan. Kalau sepupu kita boleh ya. Masalah kita yang jarang nikah aja itu urusan masalah pilihan kita, bukan masalah karena haram. Tapi bahwa kalau di masyarakat Arab justru anak paman itulah yang diincar. Agak kurang jauh jalanan orang tuh dibanding kita. Kita kalau dari Aceh nyarinya kemana? Manado, nyarinya ke Gorontalo, ya kan? Orang Batak nyarinya ke Jawa, jauh banget. Nah, orang Arab enggak kayak gitu. Anak paman diincar dia, mati pula paman dia. Dia sudah berpenghasilan atau dia sudah berkeluarga, dibesarkannya anak pamannya nih. Udah dibesarkannya, pas sudah SMA, setara SMA. Wih, sayang kalau sama orang nih, pikirnya. Lalu terpikirlah dia untuk menjadikannya istrinya. Otak hemat dia bekerja. Ini kan udah aku besarkan, aku yang membiayai hidupnya. Sekarang aku mau menikahi dia, ngapain aku bayar mahar lagi? Dianggap aja lah udah. Otak dia itu yang ditegur dalam ayat ini, ayat 3 surah An-Nisa kemarin kan. Kau tidak bersikap adil kepada perempuan anak itu. Karena kalau seandainya anak perempuan orang, pasti kau ditagih mahar, kau nggak bisa perempuan. Jadi hak perempuan mahar di situ. Jadi bukan gara-gara ini adalah kau sudah membesarkannya, lalu pas menikahinya kau nggak kasih mahar. Perempuan ini diperlakukan tidak adil dibanding apa? Dibanding perempuan-perempuan yang lain. Makanya bahasanya wa in khiftum alla tuqsitu. Kosakata adanya beda, tuqsitu sama ta'dilu. Tapi kalau sudah, nah baru beda nanti di tengah ayat. Ayat 3 juga kan? Kalau sudah binimu 2, binimu 3, binimu 4, kalau kalian khawatir tidak ta'dilu. Nah, kata ta'dilu di situ berarti antara sama-sama istri nih. Istri 1, istri 2, istri 3, istri 4. Kalau kamu merasa nanti tidak bisa adil, baru fawahidah 1. Tapi katanya ta'dilu udah berubah. Kalau tadi sebelum menikahi, ini rasa adil siapa? Si perempuan dibanding perempuan yang lain. Kalau dinikahi dapat mahar, pas perempuan ini nggak dapat mahar, maka bukan nggak boleh kau menikahi, boleh nikahi, tapi kasih mahar yang ma'ruf, yang sesuai dengan tarif di sukumu. Ya kan? Kalau di sukumu harus keluar duit segitu, ya kasih. Nah, ini perlindungan hak kepada perempuan, yang mana
sebelum syariah ini turun, orang jahiliyah ya masa bodoh hukum rimba yang pula mereka lakukan. Hukum rimba. Nah, ini enggak. Sekarang ada aturannya. Perempuan diangkat harkat dan martabatnya. Dilindungi haknya oleh syariat. Kalian harus lakukan maaf. Mengangkat siapa dalam ayat ini? Allah akan menjawab pada kalian pertanyaan itu, termasuk apa yang akan dibacakan atas kalian dalam kitab, yaitu Al-Quran, terkait hukum perempuan-perempuan yatim dari An-Nisa yang kalian tak berminat untuk memberikan apa yang diwajibkan bagi mereka. Allati la tu'tuna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihunna. Sementara kalian pengen menikahi mereka. Termasuk wal mustad'afina minal wildan, termasuk hukum-hukum yang terkait al-mustad'afin, orang-orang yang dikondisikan lemah secara posisi hukum, minal wildan, anak-anak, termasuk sufaha. Sufaha itu artinya orang-orang yang belum cakap mengelola harta. Udah ada hukumnya di surat 5 An-Nisa terkait masalah mengelola harta anak yatim yang kebetulan bapaknya kaya meninggalkan harta warisan. Wa antaqumu lil yatama bil qist, dan kalian harus memperlakukan anak-anak yatim itu dengan qist, adil. Perlakukan dengan adil. Inilah ayatnya, ayat 127. Jadi membahas ayat 127 sama seperti membahas ayat 2 dan 3, 4, 5, 6 surat An-Nisa. Itulah. Sudah dibahas kita awal-awal kajian kita dulu tahun berapa itu. Awal kita membahas ini udah setahun juga kita berjalan di surah An-Nisa. Masih panjang kan surah An-Nisa ini ya. Surah An-Nisa ini khas ya, banyak hukum perempuannya ya. Kita sekarang 127 ayat ini sampai 176 ya, lumayan lah ya. Mudah-mudahan kalau kita ngaji pada subuh ini lebih banyak petualangan kita ya. Udah, itu ayat 127. Baru ayat 128 nih menguraikan lagi masalah hukum perempuan. Hukum yang mirip satu ini kan ayatnya wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusuzan. Kalau ceritanya istri itu khawatir suaminya nusuz. Cerita nusuz dulu di awal surat An-Nisa itu di mana? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu ayat 34. Di situ ada cerita nusuz, tapi nusuz istri terhadap suami. Ternyata nusus ada juga dari suami yang nusus sama istri. Kenapa? Karena masing-masing ada hak kewajibannya kan. Laki-laki ada hak, perempuan ada kewajibannya. Yang paling berbeda itu ya, kalau laki-laki kewajibannya nafkah, perempuan kewajibannya ta'ah. Dah. Ya. Laki-laki kewajibannya nafkah, perempuan kewajibannya ta'ah. Nah, di ayat 34 itu membahas perempuan yang tidak ta'ah, nusuz. Kalau laki-laki kan enggak ta'ah kepada istrinya, bukan ta'ah kan bagiannya apa? Nafkah. Nusuz juga disebut. Ayatnya lah. Jika seorang istri khafat itu bisa khawfan itu khauf, disebut khauf itu khauf, kecemasan atau sesuatu yang dipikirkan akan buruk terjadi di kemudian hari. Gitu. Kalau sudah di hadapannya kejadian itu yaitu hazard biasanya namanya. Tapi khawfan ini mungkin gejala-gejala tanda-tandanya udah nampak nih. Ya, khafat min ba'liha, ba'li itu suaminya. Terjadi apa? Nusus. Au i'radan, berpaling suaminya. Kalau dalam tafsirnya dijelaskan udah nggak suka suaminya sama dia lagi, berubah perasaan. Dulu diincarnya, setelah beberapa tahun menikah berubah. Ya kan? Biasa terjadi itu. Ya faktanya sih begitu. Ada aja perubahan. Sama juga si perempuan juga nusus dulu
dia baik ya. Sudah menikah, semakin lihat ketahuan aslinya suaminya, Pak. Jadi berubah, hati manusia itu berubah. Itulah fakta. Bukan teori, faktanya begitu. Tapi hukum ada aturannya. Masalah hati kalian berubah, tapi kepatuhan kalian tetap kepada Allah. Urusan hati yang berubah kan? Tapi mengubah enggak mengubah hukum. Gara-gara aku terima nikahnya, udah mau suka tak suka, di kemudian hari masih awet perasaannya atau tidak awet, kewajiban tetap kewajiban. Tapi kan nggak semua orang bisa mungkin merasakan ini kan kewajiban, suka tak suka memang ada kewajiban. Kadang-kadang orang itu berubah porsi semangatnya menunaikan kewajibannya karena tidak suka. Ujian namanya. Kadang biasa terjadi kayak gitu. Kalau misalnya suka terus ada kewajiban, enak menjalankannya. Kenapa? Suka dia. Ya kan? Dia suka. Senang dia. Nah yang berat itu kalau nggak suka, udah mulai berubah perasaan. Nah, ini juga berubahlah perhatian suaminya, berpaling entah menjadi tidak suka atau karena ada perempuan lain yang dia suka, ya kan? Fakta itu, fakta. Suka atau tak suka terjadi, ya kan? Menimpa rumah tangga, ya, fakta. Biar makanya ada hukumnya. Ada hukumnya. Nah, di sini narasinya. Emang kalau itu terjadi kenapa? Kalimatnya syartiyah nih. Baru jika kondisinya seperti ini titik-titik maka apa? Nah, fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Maka tidak perlu merasa bersalah suami istri itu untuk negosiasi, yusliha, berislah mereka berdua. Bainahuma, antara suami istri itu sebuah sulha. Sulha itu, islah itu terjadi karena negosiasi terhadap hak dan kewajiban. Ini arahannya, ilham dari ayat inilah yang kita jadikan sebuah kaidah bahwa pernikahan itu sebisa mungkin dipertahankan. Jangan, walaupun cerai itu diaturkan dan boleh, bukan berarti cerai itu dijadikan solusi. Ada masalah sedikit solusi, udah cerai aja. Tidak begitu syariat kita nih. Bolehnya cerai, tapi bukan berarti itu dijadikan sebagai pintu utama. Bukan. Pintu darurat iya, tapi pintu utama enggak. Supaya nanti enggak sebentar kawin cerai enggak begitu syariat. Dibikin. Salah satu petunjuknya di sini, kenapa suami kau tuh enggak suka sama kau lagi? Apa masalah dia? Itu pelajaran buat perempuan. Nah, di sini ada ilham juga, maksudnya ada pemahaman juga, Pak. Bagus buat bapak-bapak khususnya, buat bapak-bapak. Sebenarnya bapak-bapak ini bapak-bapak yang baik sih. Bapak-bapak yang baik itu dia pengen sebenarnya citra dia itu dikenal sebagai orang baik sebenarnya. Normalnya orang berpikir begitu kan. Seorang pemimpin, seorang kepala keluarga, dia tuh pengen citra yang terbentuk di kepribadian itu dia orang, dia pengennya seorang laki-laki yang baik, bertanggung jawab, ya, yang kasihan, gitu kan. Nah, ini dan pelajaran juga buat perempuan. Kenyataannya, faktanya, daya tawar perempuan itu lemah di kehidupan sosial dibanding laki-laki. Laki-laki cerai dari ini, besok dia saya dapat dia ganti. Perempuan nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Bukan hanya masalah-masalah indah, perasaan dia juga. Perasaan perempuan juga nggak segampang itu berpindah kan. Jadi ayat ini memberikan arahan kepada perempuan. La yujunaha alaihima yusliha bainahum sulha. Jadi
ada pada mulanya kewajiban nafkah itu ada pada laki-laki, kewajiban patuh itu ada bagi istri pada mulanya. Tapi di sini ada hikmah lagi bahwa ternyata Allah memperlakukan suami istri itu setara dalam hal negosiasi. Setara dalam hal negosiasi. La junaha alaihima ayusliha bainahuma sulha. Jadi narasi yusliha bainahuma itu memberikan dalam hal bernegosiasi mereka itu setara. Boleh kok perempuan itu minta, jangan ceraikan aku rela kalau kau mau naksir sama perempuan lain, aku izinkan kau nikah lagi. Itu solusi terbaik yang diinginkan bapak-bapak. Tanya. Biasanya ini kalau seandainya yang punya kekuatan di pihak laki-laki, biasanya kan. Tapi nggak jarang juga ternyata yang punya kekuatan itu pihak perempuan. Awas kau gitu. Habis deh. Ya kan? Apalagi dalam dunia aturan sekarang, contoh dia PNS, dia TNI, Polri. Awas kau. Ketahuan kau nanti kulaporkan ke atasanmu katanya. Ciut dia. Keadaan memaksa. Ya kan? Atau misalnya kalau ustaz macam aku inilah misalnya, ya bang ya, katanya kan, kalau nanti ketahuan kau nikah lagi, ku kasih tahu sama jamaah supaya dikutuk jamaah kau. Dan juga kadang suasana itu tidak mendukung kan gitu, macam-macam lah keadaan. Nah tapi kan kondisi ayat ini kadang laki-laki ini lebih punya posisi ya, punya daya tawar supaya dikasihlah, istilahnya begini. Ini biasanya ayat yang seperti ini berlaku jika suaminya beristri lebih dari satu. Dalam hal apa? Normalnya kan adil ya. Sehari di sini, 2 hari di nomor 1, 2 hari di nomor 2, 2 hari nomor 3 sampai 2 hari di nomor 4, kan normalnya begitu. Nafkah sekian juta, sekian juta, boleh kan? Itu adilnya kan, asalnya kan begitu. Asal muasal adil itu ya itu. Tapi kalau nego boleh ternyata. Boleh. Yang menyebabkan si perempuan menurunkan haknya. Oke lah bang, kalau bang betah di sana, bang seminggu di sana, sehari di sini silakan. Aku rela. Aku minta kompensasinya 1 bulan 50 juta. Sebenarnya hak dia nggak 50 juta. Enggak hak dia lah. Cuma kalau terjadi hasil islah, boleh nggak? Boleh, kan ada masalah. Boleh begitu. Jadi salah satu tipsnya bagi bapak-bapak yang mau nikah siri itu nego sama istri yang keduanya. Bukan mengajari, aku mengasih tahu supaya jangan kena pasal. Artinya kan kewajiban hak adil kan? Emang secara hukum istri muda istri tua itu haknya sama kan? Tapi boleh nego Islam. Dia bilang apa? Aku ini belum bisa lama-lama sama kau. Tapi kalau kau izinkan aku, siang aja kita ketemu katanya. Malam aku balik. Misalnya gitu nih. Oke Pak, ridho aku katanya. Boleh kayak gitu. Iya, merelakan hak itu boleh. Dalilnya istri-istri Nabi SAW sering merelakan hak mabitnya kepada Aisyah. Dan istri-istri Nabi tidak mengambil hak mereka untuk mabit itu. Karena mabit itu jadi hak bagi perempuan setelah seorang laki-laki beristri lebih dari satu. Yang tadinya nggak ada hak mabit, dari tercipta hak mabit gara-gara poligami. Tapi masih bisa dinego, itulah enaknya syariah ini. Gitu kan? Bahwa dalam negosiasi itu pasti berat karena Allah bilang sebenarnya ini hasil negosiasi itu lebih wasulhu khair,
dibicarakan secara kekeluargaan, itulah solusi yang terbaik. Bukan langsung buru-buru lapor ke pengadilan agama. Enggak. Karena begini, maslahat dipertahankannya pernikahan itu lebih banyak ketimbang bercerai. Pertama, kalau kondisi seperti yang dalam ayat ini, biasanya daya tawar perempuan lemah. Lain cerita kalau daya tawar perempuan itu tinggi. Contoh, dia berpenghasilan, cantik pula lagi, terkenal baik pula lagi. Nah, itu, tapi nggak juga sih Pak. Urusan dalam hati perempuan susah kita menerkanya. Urusan duit kadang nggak selalu masalah. Aku dapat sebuah keterangan dari beberapa orang itu. Perempuan itu ketika sudah melabuhkan hati kepada suaminya, udah faktanya meninggal suaminya, nggak nikah dia. Jadi tolong dikasihani kaum perempuan. Susah mereka berpindah ke hati. Betapa banyak Pak, laki-lakinya itu kurang asam, jahat betul, betah pula ibu tuh. Kita cerai aja lah ngelihat, aku udah susah dia, susah berpaling. Nah, itu yang psikologis perempuan sudah Allah kasih perlindungan di sini, supaya apa? Jangan buru-buru. Kadang, tapi Ustaz, kenapa banyak perempuan yang mengajukan cerai? Itu lagi emosi aja kadang. Pas lagi di mediasi nanti, sebenarnya aku nggak mau cerai Pak Hakim, cuma suamiku tuh nggak bisa berpindah, lain masih sering chatting sama mantan dia, atau suamiku itu terlalu peduli sama keluarganya, kurang peduli sama aku, macam-macam. Lagi-lagi nanti masalahnya bukan masalah aku yang nggak mau gitu. Aku pengen suamiku itu berubah. Itu kebanyakan curhat mama. Dia pengen suaminya agak lebih baik dikit. Dikit aja tuh udah besar daya tawarnya itu. Ya. Jadi sebenarnya karena tadi laki-laki ini dengan puasa dia punya nafkah. Lain cerita kalau laki-laki itu nafkah taknya nggak ada. Enggak sedang diceritakan. Ini kan dalam kondisi laki-laki ini punya daya tawar yang tinggi, pastilah. Nah, di sini sih sebenarnya ada peringatan buat laki-laki itu, wa uhdiratil anfusus syuhha, dihadirkan dalam jiwa itu rasa pelit. Sebenarnya ini enggak selalu masalah duit, termasuk masalah berbagi pasangan. Kalau masalah duit itu rupiah masih, tapi masalah berbagi pasangan kan susah mengukurnya. Kalau pelit duit biasalah, ini pelit lebih dahsyat lagi pelit bagi perempuan kalau kita laki-laki ya sudah kontraknya begitu, jangan sempat istri dia misalnya berkasih sayang dengan laki-laki lain, kiamat dunia itu. Sudah kontrak laki-laki itu, kontrak yang sehatnya, cemburunya selangit. Sebenarnya kalau siapa yang paling cemburu, laki atau perempuan? Enggak lah, laki Pak. Kalau dia nggak cemburu, malah keluar dari fitrahnya. Maka disebut laki-laki itu disebut dayus. Nggak boleh ditoleransi. Jelas, pergi aja lah. Yang penting nggak boleh. Kita kan sudah negara bebas. Kita kan punya kemerdekaan hak. Kata laki-lakinya, dibiarkannya istrinya pergi staycation pula sama atasannya, entah sama apa. Yang penting nanti jabatannya naik, misalnya kan gitu. Karena nggak boleh laki-laki kalau begitu. Dayus itu keluar dari kodrat yang seharusnya. Kalau perempuan cemburu karena suaminya nikah lagi, nggak disebut dosa kan dia. Kalau laki-laki, kalau perempuan nggak disebut dosa. Makanya seharusnya laki-laki itu udah cemburu seharusnya.
Seperti ayam jantan dia seharusnya. Ya, jangan diganggu orang betina dia. Main taji dia. Tendang sana, tendang sini dia. Itu. Jadi jangan enggak ada laki-laki kodratnya lebih sehingga di syariat kita ini pun tidak boleh ada poliandri itu. Seorang laki-laki, seorang perempuan bersuami dua itu nggak ada ceritanya. Itu rasa pelit. Nah, istri itu pastilah berat dia berbagi pasangan dengan perempuan lain, ya kan? Jangankan urusan harta, urusan pasangan apalagi. Ya. Oleh karena itu ada arahan di sebelum ayat itu berakhir, wa in tuhsinu. Nah, itu narasi jika kalian berbuat ihsan. Jadi tuhsinu itu fi'il mudhari dari kata ahsana yuhsinu ihsan. Ini memberi pelajaran juga karena tadi islah kan. Islah itu kan negosiasi kan. Maka saling memberi ihsanlah kalian. Ihsan itu artinya kalau dalam hal hak direlakan itu ihsan kan? Kalau dalam hal kewajiban dilebihkan kayak tadi, udahlah kau izinkanlah aku nikah lagi biar aku dapat resmi nikah kedua ini, nanti kompensasinya aku kasih, nggak berkurang nafkah, bertambah malah khusus kau. Ihsan dia itu laki-lakinya, ihsan laki-lakinya. Makanya kalau ada orang bertanya begini kan, Ustaz, apa benar katanya kalau seorang perempuan mengizinkan istrinya nikah lagi pasti dijanjikan surga? Itu mungkin nggak menyenangkan bagi perempuan, tetapi ada nggak alasan logisnya itu bisa? Kenapa? Karena perempuan itu mengorbankan banyak hal kan? Pertama mengorbankan, ini dia sebenarnya dia nggak berhak melarangnya, kan nggak berhak dia melarang. Syariat memang membolehkannya kan? Yang dilawannya apanya? Kesenangannya yang dikorbankannya. Terus mungkin malu sama teman-temannya, dimadu deh. Nah, itu menanggung itu lumayan tuh. Tapi gampanglah cari obat perasaan itu. Oh ini syariat kok. Itu masih bisa diobati dengan yang lain. Tapi sabar juga, ya, ridho dia. Belum lagi nanti kalau mabitnya dia relakan pula hak dia, tapi tidak nggak ngotot dia memperjuangkan haknya. Itu ihsan itu. Jadi kalau toh seandainya perempuan itu dijadikan surga, ya gara-gara ihsannya, ya, bisa jadi dia lebih baik dari suaminya. Ya dong. Makanya nanti di surga bisa jadi jodoh istrinya itu lebih baik daripada jodoh suaminya. Kan jodoh kita cuma di dunia doang. Akhirat perjodohan yang lain menurut amal at-tayyibatu lit-tayyibin, ya. Yang baik-baik, perempuan-perempuan yang baik akan dijodohkan dengan laki-laki yang baik. Janji Allah di akhirat. Kalau di dunia ini mah ladang mazra'atul akhirah. Makanya setiap nikah kita itu kalau toh nggak berakhir dengan cerai, berakhir dengan kematian. Tidak ada pernikahan yang diteruskan. Jadi kalau seandainya ada beredar seperti itu, ya masuk alasan logisnya, masuklah perempuan itu bisa dijadikan surga. Ya, amal dia besar, amal batin dia yang berat itu, ya kan? Nah, tapi itu pun masih diberi hak untuk islah kan, minta negosiasi, kompensasinya apa? Jadi kalian berbuat ihsan dan kalian bertakwa kepada Allah. Takwa itu artinya ihsan dan takwa. Maksudnya kalau ihsan tadi urusan hak dan kewajibannya, takwanya kalian jangan menzolimi lah. Karena harus takut kalian kepada Allah. Allah saja nggak zolim sama hambanya, maka kalian jangan saling menzolimi. Fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Maka sesungguhnya Allah tahu betul apa yang kalian kerjakan. Bukan hanya tahu zahirnya, tahu batin-batin kalian pun tahu. Motif kalian pun Allah tahu. Maka hati-hati kalian, baik laki atau perempuan. Baru ayat 129, udah nikah lah, udah dua lah istri dia. Akulah misalnya orangnya itu, dua lah istri aku. Ternyata
urusan hati ini kan ada suka yang awak suka yang senang sama yang ini, kalau pas yang senang agak kurang perasaan, ya kan? Maka di ayat ini mana? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, dan kalian tidak akan kuasa, tidak bisa kalian berlaku adil di antara istri-istri itu walaupun kalian berusaha keras. Sementara di ayat 3 An-Nisa bilang kalau kalian tak bisa adil, satu saja. Pemahaman terbaliknya, berarti adil itu bisa kan? Ada orang yang bisa, ada yang tidak. Adil yang dimaksud di ayat ketiga dengan adil yang dimaksud di ayat 129 beda. Adil yang dimaksud di ayat 3 An-Nisa itu adil dalam hal yang terukur, nafkah, mabit. Adil yang dimaksud di sini sesuatu yang bukan terukur, bukan urusan nafkah ini urusan rasa. Urusan rasa. Dijelaskan dalam kitab tafsir termasuk dalam hal urusan hasrat seksual. Pas sama istri ini enggak nafsu. Oh, tapi kalau sama yang itu, misalnya, dosa enggak laki-lakinya? Oh, enggak adil nih rasa nafsunya. Enggak ada enggak ada tagihan adil untuk urusan, karena itu di luar kuasa manusia. Urusan yang banyak diceritakan, kalau datang sini happy banget kelihatannya, kalau sana merengut aja. Misalnya kan, laki-laki kan suka merengut juga kadang. Sana kalau kau merengut aja di sini, kau sana kata yang satu. Urusan itu tidak ditagih, untung itu nggak ditagih, karena emang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu konsep itu, bahwa itu di luar kuasa, itu bukan ikhtiar kita. Hasrat gairah seksual itu bukan ikhtiar, nggak ikhtiar itu. Kadang lihat perempuan yang nggak tahu kita tahu istri siapa, kok gairah seksual kita nengok nih, itu dosa nggak? Pas gairahnya datang, nggak, asal jangan diekspresikan aja. Kalau diekspresikan jadi dosa. Tapi ngerti maksudnya kan? Gairah seksual itu bukan perkara ikhtiar, tapi itu perkara ijbari, bukan ikhtiari. Itu ada sesuatu yang tidak dalam kuasa manusia. Ya. Lihatlah orang kalau lagi tidak ada hasrat seksual, ya, digodain, nggak naik, oh syahwat dia habis. Tapi kalau sama yang lain kenapa? Nah itu karena itu bukan perbuatan ikhtiar kita. Nah urusan itu pun tidak harus adil. Jadi misalnya kalau ke istri sana kegiatan seksual, istri yang ini enggak, dosa enggak? Karena untungnya kegiatan seksual itu bagi laki-laki itu hak. Ya kan? Bagi laki-laki kegiatan seksual itu hak, bukan kewajiban. Bagi perempuan, kalau suaminya menagih hak seksualnya, wajib. Untung nggak terbalik. Kalau seandainya bagi kita kewajiban, habis dosa dulu. Udah satu di sini, mau naik sana nggak bisa lagi, dosa lah. Misalnya kan, auzubillah, udah syariat udah bagus sudah, ya. Ternyata seksual itu bagi laki-laki hak, bukan kewajiban. Oleh karena itu, adil yang dimaksud 129 ini adil urusan apa? Perasaan. Kalian tak akan bisa adil. Artinya karena memang Allah nggak tagih itu, Allah nggak tagih itu. Tapi walaupun kalian memang secara perasaan nggak bisa adil, ekspresinya dijaga. Fala tamilu kullal mail. Jangan condong kali ke salah satu. Dijagalah. Berarti kalau kayak gitu kita berpura-pura lah. Iya, boleh kayak gitu Pak Ustaz. Ya boleh. Karena supaya menjaga perasaan orang. Iya. Itu bukan munafik Pak Ustaz. Bukan itu yang munafik itu. Ya, kau senang aja, kau gembira aja kalau sama dia, meskipun sebenarnya kalau lagi kesal, boleh aja. Tidak ada masalah dalam hubungan muamalah manusia itu ya, menjaga hubungan baik. Itu boleh. Jangan terlalu condong.
sehingga engkau biarkan mereka seperti mu'allaqah. Mu'allaqah itu kayak menggantung. Maksudnya jangan kau gara-gara kau tak suka, seakan-akan istrimu yang kau tak suka itu dibilang istri, diperlakukannya enggak baik tapi enggak cerai. Nah, itu namanya menggantung. Ya. Itu wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Kalau toh kalian pada akhirnya berislah tadi, negosiasi masalah hak dan kewajiban, dan kalian bertakwa kepada Allah dalam rangka, ingat, negosiasi hak dan kewajiban itu tidak boleh menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Terus kalau kalian tetap syariah, maka innallaha kana ghafurur rahima. Allah mengampun. Pertanyaan, ya, ternyata nggak bisa islah. Nggak bisa islah. Istrinya ngotot, suaminya ngotot. Udah selesai, nggak bisa, nggak ada pembicaraan, udah nggak bisa nego lagi udah. Kalau nggak mau nikah lagi kita cerai. Apa boleh buat? Ada solusinya tetap. Tapi terakhir ayat 130, wa iya tafarraqah. Kalau pada akhirnya suami istri memilih untuk berpisah, nggak dosa. Tenang, masalah urusan nafkah perempuan, yughnillahu kullan min sa'ati. Akan Allah tetap jamin rezekinya. Karena masalahnya kadang di poin itu yang memberi berat itu kan, nanti gimana nasib hidupku. Ya, tenang, Allah akan memberi rezeki kalau masalah urusan itu yang dikhawatirkan. Tapi pada akhirnya ayat 130 itu menjawab bahwa cerai itu boleh, bukan dosa. Tapi setelah melewati proses ini dulu, islah dulu. Makanya kalau orang mengajukan gugatan cerai gugat atau gugat cerai ke pengadilan agama, diresponnya pertama apa itu? Mediasi dulu. Nah, yang kita praktekkan tahapan-tahapan di pengadilan agama itu adalah pengejawantahan dari nilai-nilai yang ada dalam ayat ini. Makanya ada prinsip urusan menikah dipermudah, urusan bercerai dipersulit. Bukan karena nggak boleh, boleh, tapi ini dulu, mediasi dulu. Makanya kalau urusan nikah siri itu nggak bisa dipidanakan di kita, nggak bisa dipidanakan karena syariat kita melindunginya. Cuma ya itulah, perempuan yang bersedia dinikah siri ini memang dia harus tahu bahwa kalau laki-laki yang menikah itu baik, alhamdulillah. Nah, cilakanya kalau laki-lakinya nggak baik, karena nggak ada yang melindungi. Ini dia, mau dia menuntut perlindungan hak dia, entah dia nanti suaminya mati, nggak ada bisa dilindungi oleh negara hak waris dia. Nah, kecuali suaminya baik, kalau aku mati nanti ya, Anda tahu aku mati, nggak pastilah istri aku ngasih ke warisan harta. Nih, aku hibahkan buat hidup, mana tahu pendek umurku, kata laki-laki. Boleh saja, boleh, dia baik. Dan nasabnya sah, nggak ada masalah dengan nasab dari istri. Siri itu sah nasabnya, binti bapaknya. Kalau perempuan adanya walinya bapaknya sah dilindungi secara nasab. Gitu. Dan boleh didaftarkan di kemudian hari. Kalau ternyata pada akhirnya istrinya ridho, pada akhirnya bolehlah ya bang kita ke pengadilan agama, daripada susah-susah bang bersembunyi-sembunyi. Yuk, aku rela. Nah, daftar ke pengadilan agama supaya dapat tas isbat nikah. Tinggal isbat doang, bukan nikah ulang. Isbatnya saja supaya menjadi terlindungi. Itu aja. Nah, itu syariat-syariat kita nih ya. Jadi pada intinya Allah beri ketetapan hukum, tetapi untuk hak sesama manusia boleh kita nego, boleh. Ya, bukan sesuatu yang dosa itu diaturkan. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Artinya semakin baik kalian memberikan kewajiban kalian, maka itu ihsan. Atau kalau sekalian nggak begitu ngotot dengan hak kalian pun, itu ihsan juga. Karena ridho, karena meraih ridho Allah, karena ingin beramal kalian, silakan. Itu pilihan. Baik, 1.30 insya Allah kita lanjutkan 1.31 di
bulan depan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak. Pak, kalau orang menikah lagi kok syaratnya cuma adil ya? Syarat juga syarat itu. Dia setelah nikah baru adil. Kalau sebelum nikah mana ada? Harusnya kan ada syarat cukup. Harus cukup, adil aja kalau kecil-kecil. Cukupnya apa itu? Cukup? Ya cukup finansialnya kan gitu kan. Oh iya. Gak ada kalimatnya itu, yang ada adil. Nah, Sehingga Ya. apa yang ekonomi yang lemah pun kalinya banyak. betul. Nah, Kesannya kok nggak ada Pak Ustadz ya? iya nggak ada. Ya, nah ini betul juga kata Bapak tuh, adil itu memang karena yang terukur. Adil yang ditagih itu adil yang terukur, salah satunya nafkah. Masalahnya tagihan syariat nafkah itu kecil Pak, nggak besar. Bapak kalau mau nikah cukup dalil buat Bapak. Kalau mau nikah lagi, kalau urusan nafkah yang Bapak takutkan, nafkah istri itu nggak mahal secara syariat ya, bukan secara pengennya perempuan, beda lah. Secara syariat hanya batas wajibnya lunas garis kemiskinan. Enak kan? Coba secara syariat rumah. Ini mungkin bentukan di situ bahwa penekanan ekonomi itu mutlak Pak. Kalau hanya adil, penekanan ekonominya nggak mutlak. Karena dikasih 1.000, pokoknya semuanya 1.000 misalkan gitu. Kan itu Aku ilustrasikan. Kalau sayalah yang mau menikah lagi tuh, penghasilan saya 10 juta, misal sebulan. Mutlaknya di mana sih masalah penghasilan ini? Aku tinggal cari perempuan yang siap mendapatkan nafkah 2 juta sebulan. Dan itu udah di atas garis sejahtera. Kewajiban lunas secara syariat. Dapat 4 istri nggak itu? Dapat nggak? Tempat tinggalnya di mana Pak Ustaz? Emang nafkah itu harus sebesar itu rumahnya? Itu udah jauh dari kelebihan yang diberikan suaminya. Dia udah berhak nikah 3 lagi. Kita secara hukum. Jadi Bapak, ibu-ibu mohon ya, ibu harus tahu hak ibu tuh minimal. Untungnya Bapak selama ini nggak tahu sebenarnya. Kalau Bapak dari dulu tahu, wah ngapain dia beli besar-besar rumah di sektor 6 nih? Ya, cari rumah yang subsidi aja. Atau emang kalau kosan memenuhi nafkah? Memenuhi. Justru ukuran nafkah itu ada, ukuran kewajiban, batas kewajiban kita itu ada. Kalau kita memberi lebih dari itu, ihsan namanya. Udah bagus banget. Itu maksudnya Pak. Jadi kalau Bapak bilang masalah nafkah itu, wah, jadi ketahuan hukumnya ternyata. Ternyata tagihan nafkah itu tidak mahal. Itu udah dibahas dalam syariat kita. Kan setiap kewajiban harus ada ukurannya. Nah, pertanyaan, berapa ukuran wajib nafkah? Jawabannya memenuhi standar memenuhi standar di atas garis kemiskinan. Kalau ibu keberatan, saya katakan garis kemiskinan di Indonesia itu penghasilan 500.000 per bulan per kepala. Kalau ibu-ibu keberatan, gugat Prabowo. Kami nggak bersedia garis kemiskinan di tarif di harga 500.000. Kami pengen 5 juta katanya. Supaya berat bapak-bapak itu menikah lagi. Karena ukuran nafkah itu hukum negara patokannya. Sama kalau kita baca pasal fikih nafkah di era Imam Syafi'i pun di itemnya itu dihitung. Bagaimana orang menghitung item upah? Jadi itu sudah dihitung nafkah. Dihitung bagian item nafkah itu. Itulah hak wajib yang harus didapatkan istri. Itu. Artinya skincare masuk nggak? Sebenarnya nggak masuk. Kalau masih dikasih sama suaminya, udah baik banget suaminya.
Udah jauh, rumah dibikin besar, perabotnya banyak, kendaraan dikasih, asisten rumah tangga ada. Oh, jangan bilang nggak baik lah, udah ihsan, udah jauh itu. Udah berhak dia tuh nikah lagi. Ibu-ibu yang marah ini sama saya nih pagi ini. Gimana Ibu? Ya. Ibu bertanyakah atau gimana? Saya nggak dengar ke sini. Kasih dulu sama itu. Oh enggak. Oh. Diskusi. Masih pertanyaan-pertanyaan dari Bapak nih? Ya. Ada seorang hakim bercerita, tadi dijelaskan oleh Ustaz, kalau hasrat laki-laki itu hak, jadi perempuan itu kewajiban. Ya, melayani hak seksual ya? Ya. Ya. Suatu saat ada seorang hakim bercerita, Ustaz. Suatu saat ada seorang hakim bercerita. Apa namanya? Si perempuan menggugat cerai. Suami, alasannya suaminya itu hanya memberikan nafkah batin itu seminggu 3 kali. Lalu si hakim bertanya, apakah kurang seminggu 3 kali? Si perempuan menjawab, ibarat makan mungkin Pak Hakim hanya cukup 3 piring, mungkin saya makan 5 piring Pak Hakim, jadi tidak cukup. Apa itu hukumnya Ustaz kalau seperti itu Ustaz? Gini, ternyata hak perempuannya dianugerahi oleh Allah hak seksual yang tinggi ya perempuan. Ya. Sementara laki-lakinya enggak kuat. Ya. Lalu dia mengadu ke hakim. Problemnya berhak nggak perempuan itu minta cerai atau tidak itu kan? Iya. Iya, pertanyaan itu kalau hak seksual itu nggak ada, misalnya hanya memberi hak menggugat cerai saja, tetap yang menceraikannya suaminya. Dinegosiasi itu nanti berhasil. Mengabulkan Ustaz. Hakim mengabulkan. Berarti suaminya ridho. Suaminya ridho. Iya, akhirnya udahlah. Kalau pas adalah istri kau ini, itu kan salah satu guna hakim mediasi kan, supaya cerai itu jangan dari hakim. Kan cerai itu rata-rata di ketuk palunya bukan dari hakim, dari suaminya, tapi dari mediasi itu. Apa kau pertahankan? Malulah kau, istri kau hasrat seksualnya tinggi, kemampuan kau kebutuhannya 4, kemampuan kau 1, kadang setengah, gitu kan? Misalnya kan, ya. Tapi itu jarang ya, jarang. Perempuan secara rata-rata nggak begitu. Kalau ada ya itu bukan kelainan ya, ada tapi jarang. Ya. Karena kesenangan mereka lebih besar kepada duit ketimbang asal itu. Fakta begitu, kita survei ya kan? Insya Allah materi hari ini bukan berarti Bapak makin berani untuk nikah lagi kan? Ya, gimana Ibu? Ini posisi ibu ini nggak ada daya tawar jadinya kalau kayak gini nih. Kan? Demo kan? Tapi gitulah, biasanya laki-laki ini pun nggak semudah itu pada kenyataannya. Kenyataannya, faktanya, laki-laki pada umumnya tidak beristri banyak. Kenyataannya bahwa bahkan paling kenyataannya laki-laki bahwa ada senang dia iya, tapi untuk mengeksekusi nikah enggak. Paling top kalau dia suka sama perempuan lain, paling top cerai, tapi nikahnya istri 1 juga. Itu kenyataannya.
Kenyataannya, jadi ibu-ibu nggak perlu khawatir banget ya. Jadi 1:1000, kayaknya lebih Pak. 1:1 lebih, ya lebih kayaknya. Kenapa? Laki-laki ini mengambil keputusan bukan dengan hawa nafsu, dia mikir, ya kan? Laki-laki itu pemikir, ya resikonya apa segala macam dipikirkannya. Belum lagi resiko kadang laki-laki itu tidak menahan diri untuk menikah lagi gara-gara apa? Takut istrinya gila, takut istrinya stres. Dia sayang sama istri itu, cuma istrinya nggak percaya. Aku ada stok sayang 3 lagi gitu. Istri nggak percaya, enggak, 4 stok itu buat aku aja katanya. Itu aja masalahnya kan. Laki-laki dia bisa, nggak berkurang sayang dia sama istri dia, bisa dia, benar. Tapi perempuan kayaknya nggak bisa gitu. Tapi laki-laki itu gitu, makanya banyak kasusnya kan laki-laki itu, aku nggak mau cerai, tapi aku nikah lagi, gitu kan? Akhirnya perempuannya ngotot juga ke pengadilan, lapor lagi, daftar lagi, aku nggak ridho. Nggak susah buat hakim untuk mendapatkan dalil, nafkah lancar, perlakuan kasar tak pernah, ya kan? Apa pula celah untuk mengabulkan gugatan perempuan, ya kan? Itulah beratnya kadang. Ya udahlah, mudah-mudahan sih. Tapi selama kita memikirkan bahwa keluarga rumah tangga itu sebagai ladang amal akhirat kita, sebenarnya itu aja tujuannya. Sabar-sabarlah bagi yang memang sudah tak berani menikah lagi, ya udah sabar-sabarlah dengan yang istri yang satu ini. Betapapun itu jalan surga bagi para laki-laki istrinya ini, iyalah, ya kan? Sabar-sabar kau paling sampai kau tutup usia. Nanti di akhirat Allah jodohkan lagi dengan yang setara solehnya dengan dirimu. Istri juga sabar-sabarlah dengan suami yang menyebalkan ini. Paling top hanya sampai dia mati juga. Habis dia nanti selesai, amal akhiratnya banyak. Makanya disebut menikah itu kesempurnaan agama. Karena apa? Karena banyak amal yang hanya didapatkan dalam nikah, tidak didapatkan di luar nikah. Dan amal batin lebih dominan dalam keluarga ketimbang amal zahir. Mudah-mudahan itulah materi kita hari ini. Ya, tidak ada maksud selain kita pertama ketundukan kepada Allah, memahami syariatnya, memahami hak-hak. Dan ingat, hak tidak untuk diributkan, untuk hitung-hitungan. Tapi yang dianjurkan adalah ihsan. Kalau seandainya kami laki-laki ini menghitung kewajiban saja, celakalah para istri. Tapi ternyata para laki-laki yang baik di masjid ini memberikan rumah yang jauh dari standar kebutuhan wajibnya, memberikan fasilitas yang jauh dari kewajibannya. Kalau ternyata di antara bapak-bapak ini ada yang menyebalkan bagi istrinya, paling tidak istrinya berpikir, satu sisi suamiku sudah memberikan lebih banyak dari kewajibannya. Kalau toh ada kekurangannya, impaskan aja lah untuk kelebihan di bagian. Itulah perempuan juga begitu, ya. Satu sisi suami saya, istri kita lihat istri ini kan hak kita, minta urusan seksual kadang ribet amat, susah kali. Oke, tapi kan istri ini banyak juga yang dia lakukan lebih dari kewajibannya, ngurus rumah ini, ngurus anak, ya, ngurus badan suami segala macam, udah dilakukannya. Meskipun itu sebenarnya bukan kewajibannya. Ya udah, kita dalam hal itu berdamai dengan ihsan. Masing-masing sudah punya ihsan, baik di suami atau istri. Wallahu a'lam. Kita sudah dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.